keilahian Roh Kudus. Tentu bagi kita umat-umat Advent ini bukanlah pelajaran yang baru bagi kita, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah salah satu dari Trinitas. Namun masih banyak anggota gereja Advent yang tidak mempercayai bahwa Roh Kudus adalah salah satu dari kealahan. Salam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh tiba pada pelajaran ketiga, keilahian Roh Kudus. Namun sebelum kita memulaikan rangkuman sekolah sahabat kita pada kali ini, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat kasih karunia-Mu saja kami boleh sama-sama untuk menikmati rangkuman pelajaran sekolah sahabat. Biarlah firman yang kami akan dengarkan ini boleh membuat kami lebih yakin, lebih percaya bahwa Roh Kudus adalah ilahi, Roh Kudus adalah Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik saudara-saudara, seperti yang sudah saya utarakan pada pendahuluan, mungkin beberapa dari kita masih bingung jikalau kita berbicara mengenai Roh Allah adalah salah satu dari kealahan atau Trinitas. Namun tulisan Roh Nubuat mengatakan kepada kita sifat Roh Kudus adalah suatu rahasia. Di slide Anda bisa lihat dalam tulisan Ellen White dalam Alpha Omega jilid 7 halaman 43. Sifat Roh Kudus adalah suatu rahasia. Manusia tidak dapat menjelaskannya sebab Tuhan belum menyatakan kepada mereka. Manusia mempunyai pandangan-pandangan penuh fantasi untuk menyatukan seluruh kitab suci sesuai dengan suatu pertimbangan manusia sendiri. Tetapi penerimaan akan pandangan ini tidak akan menguatkan jemaat. Mengenai rahasia seperti itu yang terlalu dalam bagi pengertian manusia, berdiam adalah emas. Satu ketika saya pernah ditanya oleh salah satu murid saya. Dia tanya, "Sir, kan Trinitas itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Siapa yang paling kuat?" Saudara-saudara, kalau saya tanya ini kepada Anda yang menonton video, siapa yang lebih kuat? Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh? Tentu Allah Anak adalah Yesus Kristus. Kita tidak akan bahas. Siapakah yang lebih kuat, Allah Bapa, Anak, atau Roh? Sekolah sahabat kita hari ini menuntun bahwa sama. Tidak ada yang lebih kuat atau tidak ada yang lebih rendah. Tapi sekolah sahabat kita menuntun itu adalah sama. Dan sekolah sahabat kita pada saat ini akan menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus adalah Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun mungkin nantinya beberapa anggota gereja merasa bingung atau merasa kok nggak pas ini ya. Saudara-saudara, kita akan mempelajari berdasarkan firman Tuhan. Kita akan mempelajari berdasarkan Alkitab saja. Kita akan melihat dan kita akan buktikan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tapi kalau saudara masih bingung, kalau saudara masih bimbang, Nyonya Wet bilang paling baik adalah berdiam dulu. Berdiam itu mas. Toh lagi pula saya sering katakan ini, kalau kita masih bingung atau masih susah mengerti akan kealahan, baik itu Allah Bapa, Anak, atau Roh, apa yang terjadi itu adalah wajar. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Kalau kita sudah bisa mengetahui tentang kealahan sepenuhnya, kita bisa mengerti tentang Allah, kita bisa menjelaskan secara baik tentang Allah, tidak ada rahasia lagi yang tertutup mengenai Allah bagi kita, maka apa gunanya ada Allah? Ada ayat Alkitab yang mengatakan kehebatan para raja adalah mengungkapkan rahasia, kehebatan Allah adalah menyimpan rahasia. Dan Roh Nubuat tadi sudah mengatakan sifat Roh Kudus adalah
suatu rahasia. Tetapi ada tetap yang bisa kita pelajari. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, di dalam ayat-ayat berikut yang saudara bisa lihat di slide, 1 Korintus 2 ayat 10 dan Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. Itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah Maha Tahu. Sebagaimana Allah Maha Tahu, Roh Kudus juga Maha Tahu. Mazmur 139 ayat 7 masih di slide yang sama, bahwa Roh Kudus juga Maha Hadir, omnipresent. Allah Bapa itu, Allah Anak, kealahan itu juga omnipresent. Ibrani 9 ayat 14 dan 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa Roh Kudus itu bersifat kekal. Ya. Kekal. Salah satu sifat kealahan juga kekal, Roh Kudus juga kekal. Lukas 1 ayat 35, Roma 15 ayat 19, Mazmur 104 ayat 30 bahwa Roh Kudus juga memiliki kuasa bahkan membuat mujizat. Yesus juga membuat mujizat. Dan saya yakin percaya murid-murid bisa melakukan itu karena adalah kuasa Roh Kudus. Ya, kita sudah belajar sahabat pertama, ingat antara wahyu dan inspirasi. Wahyu adalah dari Allah, inspirasi adalah Roh Kudus menaungi pemikiran para penulis atau pemikiran mereka yang sedang melihat wahyu Tuhan dan mereka menyampaikan. Dan bukan hanya sampai di situ saja, Roh Kudus memampukan supaya pekerjaan Tuhan ini dapat berjalan dengan baik. Kita sudah belajar pada sahabat yang pertama, ketika bait suci dibuat, ya, ada satu nama disebutkan di situ. Roh Kudus memberikan dia kemampuan untuk dapat membuat segala sesuatunya untuk membangun bait suci itu sendiri. Zaman ini juga sama. Kita masih sangat bergantung, harus bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan segalanya. Kenapa? Kita sudah lihat ayat-ayatnya tadi di slide. Roh Kudus itu Maha Tahu, Roh Kudus itu Maha Hadir, Ia bersifat kekal, bahkan Ia berkuasa dan dapat memberikan kuasa kepada setiap manusia yang mau tunduk digunakan oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Yang berikutnya, ada satu kisah juga yang saya ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita. Ya. Dari hal-hal tadi yang kita lihat, Roh Kudus itu memiliki kuasa, ya. Roh Kudus itu Maha Tahu, Maha Hadir. Sekolah sahabat kita menuliskan dengan sangat bagus sekali. Begini saya baca. Tetapi yang paling menakjubkan dari pekerjaan Roh Kudus adalah apa kira-kira saudara-saudara? Yang paling menakjubkan dari pekerjaan Roh Kudus adalah mengubah hati dan pikiran manusia. Mengubah hati dan pikiran manusia. Ayat yang diambil dari pelajaran sekolah sahabat kita terdapat dalam Yohanes 3 ayat 5. Slide menunjukkan dalam Yohanes 3 ayat 5. Tapi sebelumnya, Yohanes 3 ayat 5 ini adalah sampai 8. Ini adalah cerita mengenai Nikodemus. Ya, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, lalu dia tanya. Ya, sebenarnya kalau saudara baca ayatnya tidak ada pertanyaan Nikodemus di situ, tetapi dari bacaan di situ ditulis Yesus menjawab. Ya, Yesus menjawab. Jawab Yesus. Yohanes 3 ayat 5, saudara lihat di slide. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini Nikodemus datang kepada Yesus. Dia bertanya, walaupun tidak ada di ayatnya pertanyaan daripada Nikodemus, tapi secara kalau kita baca baik-baik ada memang. Karena jawab Yesus, jika kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, mau melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus bingung. Loh, aku sudah setua begini, bagaimana saya mau dilahirkan kembali? Lalu Yesus menjawab bahwa pelajaran kemarin, Roh Kudus itu diibaratkan seperti apa? Seperti angin. Tidak tahu, ya, tidak tahu. Tapi ada. Kita tidak tahu dari mana, tapi ada. Orang itu bisa berubah.
ya, secara pikiran, secara tabiat dia berubah. Ada banyak orang yang mengeluh, anggota jemaat datang, pendeta sudah dibaptis tapi kok tambah nakal anak saya ini. Sudah dibaptis kok begini, sudah dibaptis kok begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat Alkitab mengatakan kamu harus dilahirkan oleh air dan roh. Apa itu air dan roh? Ya, saudara-saudara pasti sudah tahu itu baptisan air. Tapi saya mau tunjukkan ayatnya. Masih di slide yang sama ditampilkan Titus 3 ayat 4 sampai 7. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Kita bandingkan ini Yohanes 3 ayat 5 dan Titus 3 ayat 4 sampai 7. Dituliskan begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Nah ini ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi oleh karena rahmat-Nya melalui saya garis bawahi di ayat pemandian kelahiran. Apa itu pemandian? Baptisan. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan, perubahan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Yang berikutnya, coba saudara tetap perhatikan ayat yang ada di slide ini. Yohanes 3 ayat 5 dan Titus 3 ayat 4 sampai 7. Sama atau enggak ayatnya? Mirip atau tidak tujuannya? Sama bukan? Padahal Yohanes 3 ayat 5 itu adalah perkataan Yesus kepada Nikodemus. Sedangkan Titus 3 ayat 4 sampai 7 adalah perkataan daripada Rasul Paulus untuk memberikan nasihat kepada Titus. Tetapi sama. Kenapa sama tujuannya ya? Kepada Nikodemus Yesus mengatakan kalau kamu mau melihat kerajaan Allah, kamu harus lahir oleh air dan roh. Paulus mengatakan kepada Titus, kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita, maka kamu harus menerima pemandian kelahiran. Nah, pemandian air, baptisan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, inilah membuktikan bahwa kitab-kitab dalam Alkitab kita itu adalah ditulis oleh manusia-manusia yang pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus. Maka tidaklah salah, maka benarlah kita ini adalah pena-pena dan Allah lah penulisnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih ingat ayat-ayat yang kita baca berapa waktu yang lalu? 2 Petrus 1 ayat 21. Karena dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuatan-nubuatan jangan ditafsirkan oleh kehendak sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa tulisan itu adalah inspirasi, diinspirasikan, diwahyukan oleh Tuhan, melalui Roh Kudus. Kita sudah pelajari itu pada waktu-waktu yang lalu. Berikutnya, saudara lihat di slide. Saya tidak membahas terlalu dalam, tapi saya akan ambil inti-intinya saja. Bahwa kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru juga menunjukkan kesetaraan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Garis bawahi yang kita pelajari pada saat ini adalah Roh Allah atau Allah Roh, Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 10 sampai 14, Bilangan 14 ayat 11, Ulangan 32 ayat 12. Ayat-ayat ini memberikan petunjuk pada kita bahwa Roh Kudus berada pada tingkat yang sama atau sejajar dalam kealahan. 1 Korintus 3 ayat 16, 17, 1 Korintus 6 ayat 19, 20, 1 Korintus 12 ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 28 dalam perjanjian baru juga menunjukkan kesetaraan. 1 Petrus 1 ayat 2, 2 Korintus 13 ayat 14, Matius 28 ayat 19 disebutkan bahwa dalam doa pemujaan di mana Roh Kudus dipuji
seperti pujian kepada Bapa dan Anak. Ya. 3 kepribadian ini juga disebutkan di dalam baptisan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi tidak salah kalau kita memberikan kesimpulan berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah lihat di slide tadi. Berdasarkan sifat-sifat daripada Roh Kudus itu tadi. Maha kuasa, maha tahu, omnipresence, dan yang paling menarik adalah, yang paling hebat adalah apa? Jangan lupa pembaharuan, ya. Perubahan. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup manusia, dalam diri kita. Kapan terjadinya? Kita tidak tahu. Sama seperti angin. Allah mengatakan kepada Nikodemus. Demikian juga Paulus mengatakan kepada Titus, ya. Kalau kamu mau melihat kealahan Allah, kamu harus dibaptis, pemandian oleh air dan oleh Roh. Perubahan oleh Roh Kudus. Perubahan dalam hidup ini menjadi lebih baik, lebih benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir. Ini ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita, tetapi saya percaya ini akan lebih dibahas dalam nanti di pelajaran yang ke-11, ya. Di pelajaran kita yang ke-11 masih jauh. Tapi saya sudah mau sedikit ambil ini karena ada di sekolah sahabat kita. Disebutkan Yesus sendiri mengatakan mengenai Roh Kudus dalam kitab Matius 12 ayat 31 sampai 32 dan Markus 3 ayat 28 sampai 29. Ditunjukkan dalam slide dua-duanya supaya kita bisa membandingkan. Begini, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Perhatikan, saya garis bawahi Matius 12 ayat 31 sampai 32. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau Markus mengatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Apa ini saudara-saudara dosa kekal? Dosa yang tidak dapat diampuni. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, loh, kok ada dosa yang nggak bisa diampuni? Dosa kekal. Dosa seperti apa ini? Ya, kita mungkin hanya bisa bilang, oh, dosa menolak Roh Kudus. Saya ingin sedikit memberikan penjelasan. Tapi nanti kita akan pelajari lebih jauh dalam pelajaran 11. Ingat fungsi Roh Kudus itu apa? Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 8. Fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan, mengingatkan manusia akan kebenaran. Sekarang, kalau fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan dan menginsafkan, maka dia juga akan menginsafkan, mengingatkan bahwa ini dosa, ini salah, kamu harus berubah, kamu harus meninggalkan hal-hal ini dan itu. Ya, ini Roh Kudus yang mengingatkan. Tetapi kenapa ada dosa yang tidak dapat diampuni, dosa yang kekal? Artinya adalah dosa itu adalah menolak Roh Kudus, menolak akan ajakan panggilan Roh Kudus untuk bertobat. Itu terjadi karena apa? Karena manusia itu memilih untuk menolak untuk mendapatkan pengampunan. Jadi, contoh, ilustrasi. Ya. Misalnya sudah ada rambu, ditulis, jangan terus berjalan karena ada jurang di depan. Oke? Kita jalan, kita lihat lagi rambu, jangan jalan terus, jurang di depan. Kita lawan, jalan lagi terus, ditulis lagi, jangan jalan 10 meter, di depan adalah jurang. Kita malah lebih cepat, 10 meter biar lebih cepat, ini jalan potong, jalan pintas. Waktu tinggal 2 meter, Roh Kudus tulisan itu tetap tulis, jangan jalan 2 meter lagi, jurang.
tapi kita terus jalan masuk ke dalam jurang. Siapa yang bersalah? Siapa yang tidak mengampuni? Siapa yang tidak mengingatkan? Roh Kudus tetap mengingatkan. Roh Kudus tetap ada di situ, tetapi kitalah manusia yang menolak untuk diampuni, menolak untuk diinsafkan, menolak untuk diingatkan. Saya masih ingat waktu di Unclub, di mana saya berkuliah. Waktu saya masih tingkat 1, ada bel yang selalu berbunyi kencang sekali. Kalau saya tidak salah ingat, itu bel kalau jam 1 dia bunyinya 1 kali. Jam 1 pagi ya, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Nanti kalau waktu worship pagi, jam 4 atau jam setengah 5, saya sudah agak lupa, pagi, itu berbunyi kencang. Waktu saya masih tingkat semester 1 baru masuk, kencang sekali bunyinya dan saya selalu terbangun untuk worship. Waktu semester 2, suaranya sudah mulai tidak terlalu terdengar. Tidak terdengar. Yang saya dengar sekarang adalah kalau mau worship pagi, monitor ketuk kamar saya, baru saya bangun. Ya. Waktu semester 3, tingkat 2, bel itu sudah gak pernah berbunyi lagi. Saya sekarang bangun ke worship pagi sudah di injury time. Ketika waktu sudah mau mulai, ketika monitor sudah pegang kaki, kadang-kadang kepala asrama juga. Pertanyaan saya, apakah bel itu sudah tidak berbunyi? Apakah sudah tidak ada yang mengetok-ngetok bel itu? Apakah bel itu sudah hilang? Tidak. Bel itu masih ada di sana. Penjaga yang mengetuk bel itu masih ada. Ketukan belnya itu masih tetap kencang. Tetapi kenapa sudah seperti tidak berbunyi? Karena saya yang menolak untuk bangun pagi. Karena saya yang menolak untuk mendengarkan suara bel itu. Tapi bel itu tetap ada. Bel itu tetap berbunyi untuk membangunkan mahasiswa-mahasiswi Unclub untuk renungan pagi. Roh Kudus juga demikian. Yesus mengatakan, dosa yang tidak dapat diampuni adalah menolak Roh Kudus. Bukan hanya menunjukkan kesetaraan bahwa Roh Kudus adalah Allah, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus selalu bekerja untuk kita semua, mengingatkan kita, menginsafkan kita, supaya kita boleh menerima Yesus, menerima keselamatan. Pertanyaan bagi kita adalah, maukah kita mendengarkan panggilan Roh Kudus? Maukah kita mempercayai bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Allah, sebagaimana ayat-ayat telah membuktikan? Dia juga berkuasa dan dia juga omnipresent, maha hadir. Dia juga memiliki kekuatan, dan kekuatan yang paling luar biasa yang dipergunakan oleh Roh Kudus adalah untuk mengubahkan kehidupan manusia. Maukah kita diubahkan? Maukah kita mendengarkan bisikan Roh Kudus? Maukah kita menerima panggilannya? Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, bukakanlah telinga kami selalu ya Bapa, sehingga ketika kami mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus, panggilan-panggilan Tuhan untuk mengingatkan akan dosa kesalahan kami, untuk menginsafkan kami, supaya kami benar-benar bertobat, ada perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami semua, supaya kami boleh bertahan hidup, kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila video rangkuman Sekolah Sahabat ini menjadi berkat bagi Ana, jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikan video ini. Tuhan memberkati kita semua.